Capaian gemilang Polres Pringsewu tahun 2023, penyelesaian kasus kriminalitas meningkat 41%. Pringsewu, jejak kasus info Polres Pringsewu Lampung menggelar konferensi pers yang dipimpin oleh Kapolres Pringsewu, AKBP Beni Prastia. Dalam konferensi tersebut, disampaikan data terkait gangguan Kamtibmas di wilayah tersebut pada tahun 2023, pada hari Minggu tanggal 31 Desember tahun 2023. Dilaporkan terjadi 664 kasus kejahatan, dengan 583 kasus konvensional, 78 kasus transnasional, dan 3 kasus kekayaan negara. Pelanggaran mencapai 10.773 kasus, sementara bidang reserse kriminal menangani 491 perkara, meningkat 72% dari tahun sebelumnya. Polres Pringsewu dan Polsek jajaran berhasil mengamankan 219 tersangka selama tahun 2023. Penyelesaian tindak pidana, selama tahun 2023, Satreskrim Polres Pringsewu dan Polsek jajaran berhasil menyelesaikan 259 dari 491 kasus kriminalitas, mencapai persentase penyelesaian sebesar 60,18%. Jumlah penyelesaian tindak pidana meningkat 41%, dengan 239 perkara diselesaikan dari 169 perkara pada tahun sebelumnya. Bidang Reserse Narkoba, Kasat Narkoba Ibtu Yudi Raimon menyampaikan bahwa kejahatan transnasional dalam bidang narkoba mengalami kenaikan 18% dari tahun 2022, dengan 78 kasus yang ditangani pada tahun 2023. Sat Narkoba Polres Pringsewu berhasil mengamankan 93 tersangka dan sejumlah barang bukti narkotika. Bidang Kamseltip Carlantas mencatat peningkatan kecelakaan lalu lintas sebanyak 4 kasus atau 4,3% dari tahun 2022 ke 2023. Fatalitas mencakup 38 orang meninggal dunia, 29 luka berat, dan 122 luka ringan. Jumlah pelanggaran lalu lintas meningkat drastis, mencapai 10.773 kasus, dengan penyelesaian melalui tilang dan teguran simpatik. Secara keseluruhan, Polres Pringsewu berhasil menangani 491 kasus kriminalitas dengan tingkat penyelesaian yang signifikan. Meskipun terdapat kenaikan dalam beberapa aspek, keberhasilan penegakan hukum dan penyelesaian kasus menunjukkan upaya serius dari pihak kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut hingga akhir tahun 2023. Bambang Hartono, Jejak Kasus Pringsewu, Lampung, melaporkan. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabik pun. Yang saya hormati pejabat utama Polres Pringsewu dalam hal ini hadir Kasat Reskrim Polres Pringsewu, Kasat Narkoba Polres Pringsewu, Kasih Humas, Kasat Ahti Polres Pringsewu, KB Bimas, para jurnalis, awak media yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah pada sore hari ini tanggal gangguan Kamtibmas itu sebanyak 664 kasus atau kejadian yang terdiri dari kejahatan konvensional sebanyak 583 kasus, lalu kejahatan transnasional sebanyak 78 dan terhadap kekayaan negara sebanyak 3 kasus. Untuk aspek pelanggaran lalu lintas, selama setahun ini sebanyak 10.773 pelanggaran lalu lintas dan bencana 4 kasus. Dari aspek bidang reserse kriminal, kami bandingkan dengan periode tahun 2022 itu sebanyak 285 perkara, dan tahun 2023 sebanyak 491 perkara. Tren kenaikannya sebanyak 206 perkara atau secara persentase naik sebanyak 72% di tahun 2023 ini. Dari penyelesaian tindak pidana di tahun 2022 itu sebanyak 169 perkara penyelesaiannya atau PTP. Dan di tahun ini, tahun 2023, sebanyak 239 perkara, mengalami kenaikan sebanyak 70 perkara atau secara persentase naik 41% di tahun 2023. Tahun ini, untuk jajaran Satreskrim Polres Pringsewu dan juga
Polsek Jajaran berhasil mengamankan sebanyak 219 tersangka yang terdiri dari tersangka laki-laki sebanyak 208 orang dan perempuan sebanyak 11 orang. Jadi di tahun ini, tahun 2023, dari 491 kasus kriminalitas Polres Pringsewu berhasil menyelesaikan 259 kasus dengan persentase mencapai 60,18%. Kami lanjut, untuk telah diungkap sebanyak 66 perkara dan di tahun 2023 telah diungkap sebanyak 78 perkara, mengalami kenaikan sebesar 12 kasus atau 18%. Dan di tahun 2023 ini Polres Pringsewu berhasil mengamankan 93 tersangka yang terdiri dari 89 laki-laki dan 4 orang perempuan. Sementara untuk pengungkapan kasus narkoba selama tahun 2023, Satres Narkoba Polres Pringsewu telah berhasil mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu dengan berat bruto 34,6 gram, narkotika jenis ganja dengan berat bruto 30,7 gram, sintesis 2,59 gram, narkotika jenis ecstasy sebanyak 5 butir, obat-obatan berbahaya sebanyak 3.220 butir, serta uang tunai sebesar Rp2.741.000. 2022 terjadi kecelakaan sebanyak 91 kasus, dan di tahun 2023 terjadi kecelakaan sebanyak 95 kasus, kenaikannya sebanyak 4 kasus atau 4,3%. Dengan jumlah korban laka lantas meninggal dunia sebanyak 38 orang, luka berat sebanyak 29 orang, luka ringan sebanyak 122 orang, dan kerugian material mencapai 244 juta rupiah. Usia korban yang terbanyak yaitu rentangnya 0 sampai 20 tahun sebanyak 90 orang korban. Itu menurun ya, di tahun lalu curanmor sebanyak 26, di tahun ini 16. Jadi secara kejadian itu menurun. Untuk pengungkapan naik ya. Berapa? 43 kasus ya untuk 3C curat curanmor tahun ini naik sebanyak 43. Kita mengungkap 43 kasus ya Pak Reskrim. Di berbagai tempat masih ada kejadian curat, hasilnya kendaraan bermotor. Nah, ini kita tidak bosan-bosannya untuk melakukan upaya-upaya pencegahan ya. Kita patroli dengan melihat anatomi yang terjadi terbanyak nih jam berapa. Jadi kami sampaikan kepada masyarakat dan rekan-rekan awak media. Jadi selama sebulan ke belakang ini jam rawannya adalah jam 9 sampai jam 15 siang hari. Oleh karena itu kami himbau kepada masyarakat untuk lebih waspada apabila ada sepeda motornya yang akan diparkir atau mungkin ditaruh di rumahnya. Waspada, silakan pakai kunci tambahan. Ya, namun untuk jumlah kejadiannya menurun Pak dibanding tahun yang lalu. Ya, demikian. Apabila ada kehilangan ya, baik itu sepeda motor, mobil, atau barang-barang yang lain berharga yang lain, maka lapor saja kepada Polres atau Polsek terdekat dengan melampirkan bukti-bukti yang valid dan tepat. Nggak usah takut, ya. Dilaporkan, kemudian nanti kami akan bekerja keras, ya, bekerja keras untuk mendalami dan mengungkap
dan sampai menangkap tersangka atau pelakunya. Terbukti ya, di tahun ini itu meningkat dalam hal kita ungkap kasus 3C. Artinya kan kenapa ragu? Silakan untuk laporkan ya. Dalam arti kata memang yang hilang ya secara valid itu sah ya, kendaraannya ada BPKB, ada SNK-nya seperti itu. Laporkan saja, nggak usah ragu dan takut. Siap. Ya. Alhamdulillah kita koordinasi dengan APIP, kan ada waktu sesuai dengan Inpres Presiden, bahwasannya terduga tersangka ini mampu mengembalikan, maka bisa dikembalikan ke APIP, ya kan. Alhamdulillah tahun ini kita dapat mengembalikan kerugian negara yaitu 198 juta. Siap. Mungkin ada sekian dan terima kasih. Siap, Pak.